Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum, di mana pada video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu berupa modul. Modul kami yaitu memuat materi laju reaksi. Pada video ini akan dibawakan oleh kelompok 2, di mana kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Aditya Syahrian Putra, dan rekan-rekan saya yang lainnya yaitu Saya Dira Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Alfi Jati Pratama. Saya Melania Jija. Saya Stefani Yunita Syihaan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Pada bagian pertama modul yaitu berupa cover, yaitu dengan judul laju reaksi. Yang selanjutnya yaitu nama pembuat modul atau nama penyusun, yaitu kelompok 1, yaitu terdiri dari saya Aditya Syahrian Putra, Dira Khairunisa, Elvi Jurianti Pratama, Melani Ajijah, dan Stefani Yunita Syihaan. Bagian yang selanjutnya yaitu berupa daftar isi. Isi dalam modul kami yaitu berupa penyusun, yaitu nama penyusun tadi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada daftar isi, ada kata pengantar, pendahuluan dibagi menjadi beberapa subjek, yaitu ada petunjuk bagi siswa dan guru, kompetensi isi, kompetensi dasar, dan indikator. Selanjutnya yaitu ada kegiatan 1 persamaan laju reaksi, yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, dan bagian yang selanjutnya yaitu ada evaluasi, ada glosarium, dan bagian akhir yaitu daftar pustaka. Berikut merupakan isi dari bagian-bagian modul yang kami kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Stefani Yunita Syihaan akan menjelaskan bagian pendahuluan dari modul kimia yang telah kami buat mengenai materi laju reaksi. Di mana pada bagian pendahuluan memuat 4 bagian inti. Yang pertama yaitu bagian A, petunjuk bagi siswa dan guru. Nah, dalam bagian ini dijelaskan bahwa agar siswa dan guru dapat memahami dan mencapai kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari modul ini, terdapat petunjuk-petunjuk yang harus diikuti, yaitu yang pertama adalah bacalah modul ini secara berurutan dan berusahalah memahami isinya. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman kita terhadap materi yang dipelajari, maka kita harus menjawab pertanyaan yang disediakan berupa latihan soal di dalam buku mengenai materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, jika terdapat materi yang belum dipahami, dapat dibaca dan dipahami kembali materi pada modul ini dengan seksama. Keempat, yaitu mempelajari soal dan penjelasan penyelesaiannya, serta mengerjakan latihan soal dengan seksama, yaitu dengan memahami, bukan menghafal. Dan yang kelima yaitu dalam pengerjaan soal, baik itu latihan soal maupun evaluasi, kita mengusahakan bahwa mengerjakannya sesuai dengan keterampilan, yaitu semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dalam memahami dan juga menerapkan dalam soal-soal dan evaluasi. Kemudian bagian yang kedua adalah yaitu B, kompetensi inti, di mana kompetensi inti terdiri atas 3 poin. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku rasa disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menerapkan diri sebagai cerminan di dalam pergaulan. Dan poin yang ketiga adalah mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Bagian yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar terdiri dari 2 poin. Yang pertama,
menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Dan poin yang kedua, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Dan bagian yang keempat atau D, yaitu indikator, di mana indikator terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama menjelaskan konsep laju reaksi, yang kedua menjelaskan konsep orde reaksi, dan yang ketiga menjelaskan hubungan antara orde reaksi dengan laju reaksi. Saya Melania Ajija. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran 1 dengan judul persamaan laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran ini yaitu 1. Menuliskan ungkapan laju reaksi, 2. Menentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi, 3. Menganalisis data untuk menentukan orde reaksi dan laju reaksi. Selanjutnya uraian materi. Pada uraian materi pertama, observasi lingkungan. Pada modul ini tertera tabel, di mana tabel tersebut berisi contoh proses laju reaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada konsep laju reaksi. Pada konsep laju reaksi terdapat pengertian laju reaksi, serta rumus untuk mencari laju reaksi. Pada konsep laju reaksi juga terdapat contoh soal, serta pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah siswa memahami materi tersebut. Setelah itu, persamaan laju reaksi. Pada materi ini, dijelaskan persamaan laju reaksi dari reaksi yang telah disediakan, dan pada materi ini juga menjelaskan orde yang digunakan untuk menulis persamaan laju reaksi. Dan seperti yang kita tahu, pada materi sebelumnya terdapat contoh soal, pada materi ini juga terdapat contoh soal serta pembahasan untuk mempermudah siswa. Perkenalkan, nama saya Alfi Jati Pratama. Di sini saya akan membahas mengenai rangkuman. Yang pertama yaitu mengenai laju reaksi. Laju reaksi yaitu laju berkurangnya konsentrasi dalam suatu reaksi atau bertambahnya konsentrasi dalam suatu reaksi dalam suatu satuan waktu. Dan yang kedua yaitu laju reaksi dalam suatu sistem homogen pada suhu tertentu berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang bereaksi. Setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Untuk reaksi yaitu Pi A ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD. Dan persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K, A kuadrat M, dan B kuadrat N. Materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi. Soal yang pertama yaitu peningkatan energi kinetik partikel rektan merupakan hal dasar untuk menaikkan laju reaksi. Karena dapat meningkatkan frekuensi partikel yang bertumbukan. Hal tersebut merupakan prinsip kenaikan laju reaksi yang disebabkan oleh E. Peningkatan luas permukaan bidang sentuh. Yang kedua yaitu reaksi 2H2 ditambah 2NO menghasilkan 2H2O ditambah N2. Pernyataan berikut benar tentang laju reaksi kecuali dengan jawaban A dengan penambahan konsentrasi H2 tiap satuan waktu. Yang ketiga yaitu laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi zat yang bereaksi tiap satuan waktu. Jika pada reaksi setengah N2 ditambah 3/2 H2 menghasilkan NH3, maka laju reaksi berdasarkan N2 dinyatakan sebagai Vn dan berdasarkan H2 dinyatakan sebagai Vh. Maka jawabannya yaitu C. Vn sama dengan 1/3 Vh. Soal yang keempat yaitu berikut ini adalah data hasil percobaan laju reaksi dengan reaksi 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 ditambah H2O. Maka persamaan laju reaksi dapat dinyatakan dengan B. V sama dengan KNO2H2. Soal yang kelima yaitu
percobaan dari reaksi NH4 positif ditambah NO2 negatif menghasilkan N2 ditambah 2H2O dengan rumus laju reaksi yaitu B. V sama dengan K NH4 positif NO2 negatif. Yang keenam yaitu dengan percobaan laju reaksi dengan 2AB ditambah 2C menghasilkan A ditambah 2C2B dengan rumus laju reaksi yaitu C dengan V sama dengan K NO2H2. Soal yang ketujuh yaitu mengenai tabel dengan informasi reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Yang pertama yaitu awal mol 0,4, awal mol yang A yaitu awal mol 0,4, yang B yaitu awal mol 0,1. Waktu reaksi yaitu 152. Yang kedua yaitu awal mol A 0,8, awal mol B 0,1, maka waktu reaksinya yaitu 76. Yang ketiga yaitu awal mol A 1,2, awal mol B yaitu 0,1, waktu reaksinya yaitu 52. Dan yang keempat yaitu awal mol A 0,4 dan awal mol B 0,2, maka reaksinya yaitu 152. Dan yang kelima yaitu awal mol A 0,4 dan awal mol B yaitu 0,4, maka waktu reaksinya yaitu 152. Tingkat reaksi total yaitu C 1. Yang ke-8 yaitu reaksi pembakaran gas H2 berikut ini dengan 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Bila laju pembakaran gas H2 adalah 4,5 mol, berapa laju konsumsi atau pemakaian oksigen dan pembentukan uap air? Yaitu A min 2,3 mol atau detik 1 O2 dan 4, mol det 1 H2O. Yang ke-9 yaitu suatu reaksi memiliki beberapa tahapan reaksi sebagai berikut. Reaksi yang pertama yaitu NO ditambah O2 menghasilkan N2 ditambah O, lambat. Reaksi yang kedua yaitu NO ditambah O menghasilkan NO2 yaitu cepat. Totalnya yaitu 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Dan dari data reaksi di atas, pernyataan di bawah yang benar yaitu kecuali A. Orde terhadap NO sama dengan 2. Dan yang terakhir yaitu nomor 10. Diketahui reaksi 2P ditambah Q2 menghasilkan 2PQ. Jika orde terhadap masing-masing reaktan dan orde total untuk reaksi di atas dengan gambar grafik yang di atas yaitu B2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dira Khairunisa akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu glosarium. Adapun pengertian dari glosarium yaitu kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Adapun glosarium pada modul ini, yang pertama yaitu pengertian laju reaksi adalah kecepatan dari proses pemakaian reaktan dan pembentukan produk dalam suatu reaksi kimia. Yang kedua yaitu persamaan laju reaksi adalah hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari pereaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Yang ketiga, reaksi orde 0 adalah
laju reaksi yang tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Yang keempat yaitu reaksi orde 1 adalah laju reaksi yang dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Yang kelima adalah reaksi orde 2, yaitu pada suatu reaksi orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Dan yang terakhir yaitu tahap penentu laju reaksi adalah tahap reaksi kimia yang paling lambat dalam mekanisme reaksinya.